Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Alvin Aslam, Fitri Elvira, Nurhayani, dan Tia Melisa. Di sini kami akan menjelaskan materi pada mata kuliah Hukum Bisnis, yaitu tentang surat-surat berharga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Elvira. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian surat berharga, di mana menurut Profesor Emi Pangaribuan Simanjuntak dalam buku Hukum Dagang, surat-surat berharga menyebutkan bahwa surat-surat disebut surat berharga apabila dalam surat tersebut tercantum nilai yang sama dengan nilai perikatan dasarnya. Tujuan dari surat berharga adalah untuk dapat diperdagangkan atau dialihkan. Adapun ciri-ciri dari surat berharga yaitu yang pertama, diterbitkan sebagai alat pembayaran dari perikatan dasarnya. Yang kedua, mudah dipindah tangankan atau dialihkan. Yang ketiga, surat bukti hak tagih bagi yang memegangnya. Dan yang terakhir yaitu bentuk surat berharga tersebut ditentukan oleh peraturan-peraturan tertentu. Selanjutnya yakni persyaratan umum surat berharga. Ada syarat formal dan ada syarat material. Adapun syarat formal yang pertama menyebutkan nama atau jenis surat berharga secara jelas. Yang kedua, memuat atau mengandung persyaratan kesanggupan, janji, perintah, atau kewajiban yang tidak bersyarat yang isinya dapat berupa surat-surat perintah membayar, surat hak tagih keuangan dan kebendaan, alat kredit, dan sebagainya. Yang ketiga, mencantumkan nama pihak yang wajib atau harus membayar. Yang keempat, penetapan nama tempat pembayaran. Yang kelima, menyebutkan tanggal dan tempat surat berharga tersebut diterbitkan atau ditarik. Dan yang terakhir, harus ditandatangani dengan atau tanpa stempel dari penerbit atau penarik yang sah. Adapun syarat material, yang pertama yakni adanya perikatan dasar atau sebab-sebab yang sah. Yang kedua, merupakan hak tagih untuk mendapatkan pembayaran uang atau penyerahan kebendaan. Yang ketiga, dapat dialihkan dengan cara endosemen, cisis, atau peralihan dari tangan ke tangan. Yang keempat, tidak dapat dibatalkan oleh penerbit ataupun penarik. Dan yang terakhir, tersedianya dana dan bendanya jika pada saat penguangan atau penyerahan. Sekian penjelasan dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh Nurhayani. Terima kasih kepada Fitri Elvira. Selanjutnya, perkenalkan nama saya Nurhayani. Saya akan menjelaskan pihak-pihak yang terlibat dalam penerbitan surat berharga. Penerbitan surat berharga didasarkan pada fungsi dari surat berharga itu sendiri, apakah untuk alat pembayaran atau untuk keperluan investasi, yang mana secara umum pihak yang terkait dengan penerbitan surat berharga yaitu yang pertama pihak yang berhutang atau debitur. Nah, pihak ini mempunyai kewajiban untuk membayar sejumlah uang kepada pihak yang berpiutang. Kemudian yang kedua, pihak yang berpiutang atau kreditur. Nah, pihak ini menerima pembayaran dari yang berhutang atau debitur. Dan yang ketiga, pihak lain yang ditunjuk. Pihak ini merupakan pihak yang melaksanakan perintah dari yang terhutang atau debitur tadi untuk melakukan pembayaran kepada kreditur. Demikianlah penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Tia Melisa. Baiklah, terima kasih kepada Nurhayani. Perkenalkan, nama saya Tia Melisa. Saya akan melanjutkan materi tentang macam-macam surat berharga. Yang pertama ada surat wesel. Pengertian surat wesel menurut Mahmudin adalah sejenis surat berharga dan termasuk surat tagihan orang, serta merupakan suatu perintah tertulis yang tidak bersyarat dari penandatangan atau penarik kepada seseorang atau bank atau tertarik untuk membayar tanpa syarat suatu jumlah uang tertentu kepada orang atau pihak tertentu atau orang yang ditunjuk olehnya kepada pembawa. Dari pengertian tersebut dapat diketahui bahwa surat wesel mempunyai unsur-unsur yaitu sebagai berikut. Yang pertama, surat berharga yang bertanggal dan mencantumkan tempat penerbitnya. Yang kedua, merupakan perintah tanpa syarat untuk membayar sejumlah uang. Yang ketiga,
Pihak-pihak yang terkait adalah penerbit, tersangkut atau tertarik, penerima, pemegang, dan endosen. Adapun mengenai wesel di Indonesia diperkenalkan oleh para pedagang bangsa asing, sedangkan aturan tercantum dalam buku ke-6 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dari pasal 100 sampai dengan pasal 173. Yang kedua ada macam-macam wesel. Macam-macam wesel itu terbagi menjadi beberapa macam. Yang pertama ada surat wesel atas pengganti penerbit, yaitu wesel yang diterbitkan dengan menunjuk penerbitnya sendiri sebagai pemegang yang pertama. Yang kedua ada wesel atas penerbit sendiri, yaitu wesel yang diterbitkan dengan menjadikan penerbitnya sebagai tersangkut. Yang ketiga, wesel untuk perhitungan orang ketiga. Ini adalah wesel yang diterbitkan atas perintah orang ketiga yang pembayarannya dibebankan kepada rekeningnya pihak ketiga. Yang selanjutnya, wesel inkaso atau wesel untuk menagih, yaitu wesel yang diterbitkan dengan tujuan untuk memberi kuasa kepada pemegang pertama untuk menagih sejumlah uang dari tersangkut. Selanjutnya ada wesel berdomisili, adalah wesel yang diterbitkan dengan cara pembayarannya ditentukan di tempat tinggal pihak ketiga. Selanjutnya, macam-macam surat berharga ada cek. Di Indonesia, masalah cek ini diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan di dalam berbagai perundang-undangan lainnya seperti perundang-undangan di bidang perbankan dan perundang-undangan di bidang-bidang lainnya. Adapun yang merupakan pihak yang terlibat dalam suatu cek adalah yang pertama ada penarik, yang kedua ada tertarik, yang ketiga ada pemegang, yang keempat ada pembawa, yang kelima ada pengganti, yang keenam ada endosen. Selanjutnya macam-macam surat berharga ada surat sanggup, yaitu suatu surat berharga bertanggal dan menyebutkan tempat penerbitannya yang merupakan kesanggupan tanpa syarat oleh penerbit untuk membayar kepada pihak pemegang atau pembawanya. Pembayaran di mana dilakukan pada waktu tertentu oleh pihak penerbit itu sendiri. Selanjutnya macam-macam surat berharga ada biljet giro, yaitu surat perintah tanpa syarat dari penerbitnya untuk memindah bukukan sejumlah uang yang ada pada bank di mana penerbit memiliki rekening giro dan dana dalam jumlah yang cukup. Pihak-pihak yang terlibat dalam biljet giro itu adalah penarik, bank sebagai penyimpan dana atau tertarik, selanjutnya ada bank penerima dan pemegang. Dan surat berharga lainnya, selain surat berharga yang telah disebutkan yang tadi seperti wesel, cek, surat sanggup, biljet giro, masih banyak lagi model surat berharga. Contohnya promes atas tunjuk, kuitasi atas tunjuk, konosemen, saham, obligasi, commercial paper, surat berharga pasar modal, dan surat berharga pasar uang. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Alvin Aslam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alvin Surya Aslam dan saya akan membacakan materi hak dan kewajiban dari pihak yang terlibat dalam surat berharga. Penerbit mempunyai kewajiban yang pelaksanaan kewajiban tersebut menerbitkan surat berharga. Jadi, surat berharga tersebut lahir karena peristiwa dasar yang menimbulkan hubungan dasar, di mana hubungan dasar tersebut menimbulkan perikatan dan dalam perikatan tersebut terdapat hak dan kewajiban. Penerbit mempunyai kewajiban yang pemenuhan dari kewajiban tersebut adalah dengan menerbitkan surat berharga. Pihak-pihak yang terkait dalam sebuah surat berharga pada umumnya yaitu: 1. Penerbit sebagai debitur. Penerbit dari suatu surat berharga merupakan pihak yang mempunyai kewajiban debitur untuk membayar sejumlah uang kepada pihak lain kreditur. 2. Pemegang pertama, pembawa sebagai kreditur. Pemegang atau pembawa dari sebuah surat berharga merupakan pihak yang menerima pembayaran dari debitur atau penerbit. Dalam hal ini, kedudukan pemegang atau pembawa tersebut yaitu sebagai kreditur atau disebut juga dengan yang berpiutang. 3. Tersangkut. Tersangkut merupakan pihak yang melaksanakan perintah dari penerbit untuk melakukan pembayaran kepada pemegang. Tersangkut dalam melaksanakan perintah untuk membayar tersebut terikat dengan penerbit atas dasar perjanjian tertentu yang telah dibuat sebelumnya. Selanjutnya, pihak-pihak yang berperan dalam surat berharga tersebut saling mempunyai hubungan hukum antara satu dengan lainnya. 1. Hubungan hukum antara penerbit dengan pemegang pertama. Antara penerbit dan pemegang surat berharga terdapat satu hubungan hukum. Hubungan hukum tersebut yaitu dengan hubungan dasar, yang mana hubungan dasar tersebut timbul karena adanya peristiwa dasar.
seperti halnya jual beli, sewa menyewa, dan tukar menukar. Adanya hubungan dasar tersebut menimbulkan perikatan kepada para masing-masing pihak, yang mana perikatan tersebut menimbulkan kewajiban dan hak. Penerbit mempunyai kewajiban yang pelaksanaan kewajiban tersebut menerbitkan surat berharga. 2. Hubungan antara penerbit dan tersangkut. Hubungan hukum yang terjadi antara penerbit dan tersangkut. Jika tersangkutnya adalah bank, maka hubungan timbul dari perjanjian pembukaan rekening bank. Pihak penerbit mempunyai kewajiban untuk menyediakan dana pada saat surat berharga tersebut dimintakan pembayarnya. Sedangkan tersangkut mempunyai kewajiban untuk melaksanakan perintah dari penerbit untuk membayar surat berharga selama dananya tersedia. Sekian pemaparan materi dari kelompok 1 tentang surat-surat berharga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.